kita lihat di tahun ini ya sebenarnya rupiah itu masih berkonsolidasi di 4 bulan pertama di kisaran 14.240 sampai 14.400, tapi di akhir April itu terjadi depresiasi yang cukup signifikan sehingga rupiah melemah ke atas 14.400 dan akhirnya terus melemah sampai saat ini. Hari ini itu pelemahannya sekitar 2,4% di 14.645. Jadi itu yang terlemah sejak November 2020. Jadi pelemahan ini terjadi akibat Bank Sentral Amerika Serikat ya, The Fed yang sangat agresif begitu menaikkan suku bunga di tahun ini. Kita tahu di bulan ini The Fed menaikkan suku bunga 50 basis point menjadi 0,75 sampai 1%. Kemudian akan ada lagi kenaikan selanjutnya sebesar 50 basis point. Jadi itu yang memberikan tekanan ke rupiah. Tapi sejauh ini saya kira sih nilai tukar rupiah masih walaupun melemah cukup dalam 2,8% ya, sekitar 2,8% tahun ini, tapi dibandingkan mata uang Asia lainnya kinerjanya masih cukup bagus. Misalnya dengan yuan Cina itu yang mengalami pelemahan sekitar 6,5%, kemudian ada rupiah India bahkan di rekor terlemah yang pelemahannya 4%, tapi menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah di tahun ini. Kemudian ringgit Malaysia pelemahannya lebih dari 5%. Jadi saya rasa nilai tukar rupiah meski melemah tapi masih cukup bagus kinerjanya. Mas Putu, kalau dilihat dari sisi cadangan devisa Indonesia ini kan juga tercatat menurun ya, dan cukup dalam juga, Ya, tapi benar. masih ada di level Ya, 135,7 miliar US dollar. Ini masih aman, ya. masih cukup kuat menopang dari nilai tukar rupiah sendiri di tahun ini, Mas Putu? Ya, saya rasa masih cukup kuat ya, karena kalau kita bandingkan dengan di 2013 itu ketika terjadi taper tantrum, cadangan devisa Indonesia itu di bawah 110 miliar. Kemudian di 2018 juga ketika Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali, itu cadangan devisa kita masih di bawah 130 miliar US dollar. Jadi untuk tahun ini saya rasa masih bisa menjaga kinerja rupiah agar. Baik, masih cukup kuat begitu ya dengan nilai tukar dengan nilai dari cadangan devisa kita di 135,7 miliar ya. Kalau kita lihat dari berbagai macam kebijakan yang ada di tanah air kan sudah banyak sekali yang dilakukan ya, termasuk adalah melakukan larangan ekspor oleh pemerintah. Diprediksi juga akan menekan cadangan devisa. Ini akan seperti apa? Apakah cukup juga masih kuat begitu ya cadangan devisa kita untuk kemudian memaintain kondisi rupiahnya, Mas Putu? Ya, kalau pelarangan ekspor CPO pastinya itu berdampak pada cadangan devisa ya, karena kita tahu per bulannya itu CPO penjualannya itu sekitar 2,5 miliar sampai 3 miliar US dollar. Kemudian kita lihat di bulan April sendiri neraca perdagangan surplus 7,5 miliar. Jadi kemungkinan sekitar hampir setengah dari nilai surplus itu disumbang oleh CPO. Jadi ketika ekspor CPO dan produk turunannya dilarang, kemungkinan akan mengurangi pendapatan devisa Indonesia. Itu juga akan berdampak negatif sih terhadap rupiah. Kalau Anda lihat sebenarnya level tekanan berapa lagi sih yang kemungkinan akan disentuh oleh rupiah dengan berbagai macam tekanan yang terjadi ya, termasuk dari larangan ekspor, kemudian juga kondisi dari cadangan devisa begitu ya. Ini bisa ke level berapa dari sisi rupiah? Ya, Mas Putu? Oke, kita masih akan lihat kembali ya, tampaknya sedikit terjadi gangguan sambungan. Kita akan coba lagi, kita diskusi kembali, saya panggil kembali Mas Putu. Ya, Oke, ya Mas maaf Pak, Putu, terputus. kalau yang Anda lihat dari tadi kondisi dari cadangan devisa, kemudian juga berbagai macam hal yang mungkin menekan kondisi cadangan devisa ini kan akan cukup berdampak berat ke nilai tukar rupiah. Level berapa lagi sih yang Anda lihat dari sisi tekanan rupiah yang mungkin saja akan disentuh oleh rupiah di level-level saat ini? Ya, kalau untuk saat ini sih saya rasa level resisten kuat rupiah itu ada di kisaran 14.730 ya. Nah, kalau misalnya level itu bisa ditembus atau misalnya dilewati nantinya oleh rupiah, ada risiko rupiah akan menuju ke 15.000 sih saya rasa. Oke, 14.700 dan kalau tersentuh bisa Betul. masuk ke 15.000 begitu ya? Ya, ada risiko rupiah akan menuju ke 15.000.